Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya anak-anak? Jelas Jelas, Pak. Pak. Jelas Pak. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau semua kita jadi senang ya. Jaga kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi ya. Silakan keluarkan buku IPA-nya. Tolong itu Nurul di bawah bangkunya ada sampah itu dibersihkan. Tolong Eca dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap Bapak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Selesai. Ya. Terima kasih Terima Eca. kasih. Ya, terima kasih Eca telah memimpin teman-temannya dalam berdoa. Kita harapkan dengan berdoa apa yang akan kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan berjalan dengan lancar. Ya, siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir anak-anak hari ini? Hadir semua ya? Hadir Pak. Oh ya, hadir semua ya. Bagus. Ya. Kalau hadir semua ini dapat menerima pembelajaran semuanya. Ya, tidak ada yang tertinggal. Nah, kebetulan kemarin kita sedang merayakan 17 Agustus ya. Tentu semuanya kemarin ikut upacara ya, bersama Bapak juga ya. Nah, ketika kalian upacara itu kan berjemur ya. Nah, gimana, apa yang kalian rasakan ketika kalian itu berjemur ketika upacara? Ayo Reni, apa yang kamu rasakan ketika upacara dan berjemur? Gimana Reni? Putus suaranya Pak Guru. Oh iya, ya memang. Berkeringat Bapak. Oh iya, berkeringat. Berpeluh. Kenapa? Ya, Kenapa kok bisa berkeringat Pak berkeringat? Guru, panas, Panas matahari. Pak. Ya, panas ya. Jadi ketika kita berada di bawah sinar matahari, kita merasakan panas ya. Pas upacara apa pas pegang mangkok ini, yang air panas ini? Oh, Menurut coba. saya pegang mangkok Pak Guru, menurut saya. Oh ya, Reni ya. Bagus Reni ya. Jadi ada yang panas, ada yang lebih panas. Nah, itu apa yang menentukan ada yang panas, ada yang cukup panas, ada yang sangat panas? Itu apa kira-kira yang membedakan? Itu suhu Pak, suhu. Pintar sekali kamu Eca. Jadi ya Iya benar ya. dong. Jadi yang membedakan itu karena perbedaan suhu ya. Saya rajin belajar Pak. Nah, bagus. Jadi kamu tahu tidak apa itu suhu? Suhu itu panas Pak. Oh, iya, suhu itu panas ya. Hanya panas? Bisa dingin juga. Oh, dingin juga ya. Nah, itu masih belum lengkap ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu suhu? Nah, dan bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran, Bapak ada sebuah fenomena yang unik ya. Ini unik, ini baru kita temukan ini. Nah, coba sekarang kalian tiup tangan kalian dengan tiupan fu dan tiupan ha. Coba sekarang tiup dulu. Saya. Gimana? Coba Rizky dulu. Apa yang kamu rasakan ketika meniup? Gimana? Niupnya? Saya Tuh. semilir Pak, semilir. Semilir? Yang mana? Yang fu? Iya. Ya. Yang Semilir. ha? Yang ha? Gimana? Ha. Nggak ada panasnya Pak, biasa aja. Ya. Itu dengan mulut yang lebih monyong, gitu ya. Ya, dibandingkan Rasanya Pak Guru. ya kalau Pak Guru. ya ha yang lebih
panas ya. Nah, kenapa kok bisa berbeda itu? Padahal sama-sama dari dalam tubuh kita, kok bisa berbeda? Fu itu jadi lebih dingin, ketika H itu jadi lebih panas ya. Nah, Ya kenapa ya Pak Guru? jawabannya itu coba kita simak video ini ya, biar lebih pas dan mantap kalian itu. Ada suara? Hari ini, Ada, kok bisa Pak akan Guru. menjawab satu Ada, misteri Pak. super penting dan sering banget ditanyain. Iya, kayak yang ditanyain Philip ini dan yang ditanya sama Ayu, Rizky, dan Monica dan banyak banget dari kalian semua. Kenapa kalau kita napas, ke tangan rasanya dingin, tapi rasanya panas? Apakah semua ini adalah rahasia elit global? Tentunya enggak. Pendeknya itu semua bisa terjadi karena tiupan terasa dingin. Karena di sini angin yang keluar dari mulut kita geraknya lebih cepat. Angin yang cepat ini ngebawa pergi panas buat ninggalin tangan kita dan makanya jadi terasa dingin. Ini karena badan kita itu kalau ngerasain hangat atau dingin bukan dari suhunya. Badan kita ngerasainnya dari seberapa banyak panas yang ngalir, ninggalin atau nyamperin tubuh kita. Itulah kira-kira gambarannya bagaimana Fu dan H bisa menghasilkan panas yang memiliki tingkatan yang berbeda. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah semuanya 7 ya. Nah, dari melalui kegiatan pendidikan bersama, kalian diharapkan memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya, melalui kegiatan LKPD dan studi literatur, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep suhu dengan benar, kemudian menemukan solusi atas permasalahan tentang suhu dengan tepat, kemudian menyebutkan alat ukur suhu yang akurat, kemudian jadi secara garis besar nanti kalian akan merumuskan masalah dari sebuah fenomena yang akan Bapak tampilkan nanti. Kemudian dari fenomena tersebut kita akan melakukan sebuah eksperimen. Nah, dari penyelidikan eksperimen kalian akan berbagi dengan presentasi di depan kelompok lain. Siap ya anak-anak? Siap ya? Ya, Pak. Ya, bagus. Nah, lanjut ya. Nah, coba perhatikan ke depan. Di sini Bapak menampilkan sebuah gambar. Nah, gambar apa ini? Ada yang bisa? Coba Nurul, apa ini? Gambar apa ini? Itu kayaknya anak perempuan lagi demam ya Pak ya? Ya, anak perempuan lagi demam. Demam, dicek suhunya sama ibunya pakai tangan Pak. Betul ya, jadi ini sedang demam. Nah, dicek suhunya oleh ibunya. Nah, biasanya kita sering ya di rumah, terutama kalian juga, kalau Bapak sudah dicek suhu sama ibu ya, dicek sendiri kalau Bapak sudah sekarang. Kalau kalian masih dicek sama ibu-ibu kalian ya, jadi kalau kalian demam pasti kalian dilakukan pengecekan kening seperti itu ya. Ya, tujuannya untuk mengetahui itu kalian demam atau tidak ya. Nah, namun apakah yang dilakukan ibu kalian itu tepat untuk mengukur suhu? Ayo, gimana? Aja Pak Guru, cuman di situ kan tidak tertera angkanya Pak Guru kalau pakai tangan. Bisa saja untuk mengetahui panas, tapi nggak ada angkanya. Oh iya, betul ya. Jadi menggunakan tangan belum ketahuan berapa. Nah, kira-kira apa ya yang jadi pertanyaan selanjutnya? Ayo, apa yang jadi pertanyaan selanjutnya? Kan tidak tahu dia Pak berapa suhunya panasnya. Jadi dia tuh perlu kayak penunjuk gitu Pak. Iya, jadi Panasnya itu berapa? iya betul. Jadi kita perlu penunjuk ya, bagaimana mengukur yang apa? Akurat Pak. Yang akurat, yang benar ya, agar kita tahu apakah kalian atau anak-anak itu
masuk tanda-tanda demam atau tidak. Nah, itu yang akan kita cari. Bagaimana? Apakah sudah tepat melakukan kegiatan, ya? Nah, di sini kalian akan melakukan kegiatan. Silakan berkumpul dengan kelompoknya seperti pertemuan sebelumnya, ya. Silakan berkumpul, ya. Kelompoknya Nurul, silakan dipimpin kelompoknya. Dan kelompoknya Rizky juga, ya, silakan berkumpul. Baik, Pak. Beliau jangan main-main, langsung ke kelompoknya masing-masing. Lembar kerja, ya, peserta didik, ya, tentang suhu. Nah, ini saya bagikan bersama handout-nya, ya, bahan ajarnya, ya. Silakan nanti ini dibaca bersama, ya. Sudah didapat? Sudah, ya? Ya, Pak. Nah, LKBD-nya dibaca. Silakan dipahami terlebih dahulu. Pahami, ya. Sudah ada LKBD-nya. Siapkan alat dan bahan yang Bapak minta pertemuan sebelumnya, ya. Nah, sekarang silakan melakukan penyelidikan, ya. Sesuai lembar kerja. Rizky kurang paham, ya, terkait cara kerjanya, ya. Baik, Bapak akan sedikit memberikan pemahaman tentang cara langkah kerjanya, ya. Jadi nanti kamu kasih tanda, ya, A, B, dan C di 3 wadah ini. Kemudian yang A itu dimasukkan air dingin, yang B air biasa, yang C air panas yang sudah kalian siapkan. Nah, nanti tangan kalian itu masukkan tangan kanannya ke bagian yang panas, yang kiri ke bagian yang dingin. Nah, setelah beberapa saat kalian pindahkan, setelah merasakan itu pindahkan ke air biasa. Nah, itu rasakan lagi apa? Nah, itu yang akan dijadikan kalian jawaban di LKPD-nya. Nah, selain itu nanti juga kalian gunakan termometernya, ya. Termometernya mengukur di wadah A, B, dan C, ya. Semuanya diukur dengan termometer 2, ya. Paham, ya, Rizky? Ya, paham, Pak. Ya, bagus. Silakan dikerjakan, ya. Bahan ajarnya juga dibaca handout yang Bapak bagikan. Kan itu kalau mau baca online itu saya bagikan ke link ke kalian. Mana ada kesulitan lain? Gimana, Eca? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Ya, bagus. Silakan hasil penyelidikan yang kalian lakukan itu bersama temannya didiskusikan, ya. Bapak ini juga melihat keaktifan kalian di dalam kelompok, bagaimana, ya, jangan hanya didominasi oleh satu orang saja. Rizky, mana hasil pekerjaannya? Sudah, ya? Ya sudah, Pak. Sudah, ya? Nah, silakan sekarang Rizky. Silakan maju ke depan dan dibaca hasil diskusinya ini, ya. Silakan presentasikan apa yang telah kalian dapatkan dari penyelidikan di dalam kelompok, ya. Silakan Rizky. Kalau itu ada bedanya, Pak. Karena sebelah kiri airnya itu, Pak, tangan kanan itu setelah itu menjadi dingin, sementara tangan kirinya menjadi hangat. Jadi berbeda, Pak. Oh ya, ada beda, ya. Silakan kelompok lain nanti bisa menanggapi, ya. Ya, lanjut. Lanjut, Rizky. Angkanya itu huruf C, Pak. Berarti C itu Celcius. Oh iya. Jadi manfaat mengukur suhu dengan termometer itu lebih akurat daripada tangan kita.
Karena tangan kita tuh mungkin berbeda-beda rasanya seperti itu kalau pakai tangannya itu. Nah, berarti fungsi dari yang alat Bapak kasihkan tadi termometer itu bisa Pak untuk mengukur demam. Nah, seperti itu berarti itu caranya Pak atas masalah yang Bapak tadi bilang itu tidak akurat seperti itu kan Pak? Iya, betul. Kalau kesimpulan saya kelompok kami Pak ya, kalau kesimpulan dari masalah ibu yang mengukur demam tadi itu nggak bisa Pak jadi alat ukur, karena ketika ibu itu ditanya berapa panasnya, ibu itu tidak tahu, bilangnya panas saja. Nah, lebih baik dia tunjukkan Pak, berarti itu artinya itu namanya suhu, yang namanya itu adalah derajat panas dingin suatu benda, karena beda-beda Pak benda itu. Bagus, terima kasih presentasi yang sangat baik dari kelompoknya Rizky. Mungkin ada teman-temannya yang mau menanggapi. Bu Rizky. Rizky, oh jadi termometer itu alat ukur yang akurat ya dibanding tangan, menggunakan tangan. Ya betul Ibu, betul Reni. Alat ukur ini bisa menunjukkan angka. Oh iya. Jadi termometer itu jadi lebih akurat, jadi lebih tahu tingkat panas dinginnya suatu benda, ya. Jadi seperti yang sudah dihasilkan dari kelompok kalian yang lain juga sama ya. Tadi ada pengukuran termometernya sama ya. Nurul, gimana hasilnya? Hasil pengukuran termometernya pada suhu dingin berapa? Sama Pak, saya tadi dapat suhu yang dingin itu 20 derajat Pak. 20 derajat, 8 derajat Pak. Itu yang panas palingnya, 38 ya. Iya, saya salah baca Pak. Iya benar ya, hati-hati kalau baca yang teliti ya. Jadi kalau maaf ya, Pak. termometer itu hasilnya sebagian besar pasti sama. Mungkin ada yang berbeda tadi hasilnya sedikit ya, beda satu angka. Kemungkinan ada perbedaan kalian ketika menaruh termometernya ke dalam wadah itu tidak bersamaan, mungkin seperti itu ya. Sekarang kita analisis dan simpulkan ya. Coba yang bisa menyimpulkan, coba Eca, silakan. Ini Bapak berikan sebuah pengantar biar kalian dapat menyimpulkan dari apa yang kita lakukan tadi ya. Bisa dengan bahasa kalian sendiri, tidak menggunakan ini, tetapi kalau kesulitan bisa pakai ini. Coba Eca, mana Eca? Masih kesulitan, Eca, mungkin dibantu Rizky. Berdasarkan kegiatan dapat disimpulkan bahwa Telapak tangan. telapak tangan tidak bisa mengukur Pak. Ya, tidak dapat mengukur secara baik ya. Karena kenapa? Karena tidak ada penunjuk atau indikator. Karena tidak ada penunjuk atau indikatornya. Lanjut, termometer. Bisa digunakan Pak, karena dia ada penunjuknya. Nanti air yang di dalamnya itu warna merah Pak. Oh iya, jadi lebih akurat ya. Jadi, Iya, sesuai Iya. suhu. ya. Nah, skala termometer ada berapa? Ini? Ada Celcius, ada Reaumur, ada Kelvin, ada Ya, Fahrenheit. berarti ada berapa macam? 4. 4 macam. Pinter Reni sudah membantu. 38 itu sudah masuk ke dalam tanda-tanda bahwa kita sedang demam ya. Jadi itu ya. Jadi kenapa kok tadi itu suhu menggunakan tangan, mengukur suhu menggunakan tangan itu kurang tepat, karena memang tangan kita itu tidak dapat menentukan seberapa besar derajat panas atau dinginnya suatu benda ya. Karena bisa jadi seperti kejadian di praktikum tadi, ketika kita nyelup ke air panas, pindah ke air dingin yang biasa, itu jadi terasa dingin. Sementara yang tangan mencelup ke air dingin, pindah ke air biasa jadi lebih hangat.
Jadi tidak konsisten seperti itu ya. Nah, bagaimana mengukur yang akurat? Yaitu menggunakan termometer. Ya. Yang kita gunakan di Indonesia adalah termometer dengan skala Celcius. Nah, berdasarkan pengamatan yang Bapak lakukan dan kerjasama kelompoknya, ya, ini Bapak berikan penghargaan ya. Yang kelompok keempat itu Dora dan kawan-kawan. Yang ketiga Reni dan kawan-kawan. Yang kedua itu Robin dan kawan-kawan termasuk Rizky di dalamnya. Dan yang terakhir ada Eca dan kawan-kawan yang ada Nurul di dalamnya ya. Kerja kalian semuanya sudah bagus, sudah bekerja sama dengan baik, bekerja dengan teliti ya. Nah, sekarang coba apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Coba Eca. Ya Pak, pertama Tuh, yang kita didapatkan. bisa, ya pertama hari ini saya paham tentang bagaimana mengukur suhu. Yang kedua, saya bisa paham tentang ternyata mengukur suhu yang benar itu harus menggunakan termometer, Pak. Coba sekarang Rizky, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang saya dapatkan ya Pak, Ya. itu saya jadi tahu Pak, kalau kita itu demam, itu dengan apa? Sebaiknya kita nggak pakai tangan. Oh iya. Nah, mungkin ada masukan terkait pembelajaran hari ini, kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran hari ini kira-kira apa? Coba saya pengen dengar suaranya Reni. Pembelajaran hari ini sudah bagus, Pak, karena ada medianya pakai video. Kita senang, Pak, seperti nonton TV. Oh iya. Mungkin untuk sebelum kita menutup pembelajaran, ini ada pengecekan pemahaman ya. Saya berikan soal kepada kalian. Ini soalnya saya bagikan dalam bentuk kertas. Ini saya masukkan link juga. Nah, itu silakan dijawab ya. Cuma ada berapa pilihan ganda. Silakan dijawab dan satu isian. Totalnya ada 5, gampang kok ya. Saya yakin kalian sudah bisa menjawab ini karena tadi sudah melakukan kegiatan dengan baik. Gimana? Sudah? Siap, Pak. Sudah, Pak. Ya, bagus sekali ya, dikumpulkan di depan ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kalor dan perubahannya ya. Nah, kata-kata sebelum Bapak menutup yaitu belajarlah dari pengalaman karena sejatinya pengalaman itu adalah guru terbaikmu ya. Jadi kalian harus berani mencoba hal-hal baru agar kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Sekian untuk pertemuan hari ini karena waktunya sudah habis. Semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, Pak. Terima kasih, Bapak. Dan sesuai dengan langkah yang sudah dipersiapkan gitu ya, dan interaksinya tetap interaksi berjalan dengan baik ya dengan siswa. Jadi semua komponen dari struktur pembelajaran sudah nampak Pak Urip. Baik, bagus Pak Urip. Pembelajarannya sudah jangkep.
Terima kasih Pak Urip sudah menjadi guru yang kreatif ya. Bagus. Pak Urip